Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Baijan Usman Channel. Hari ini saya akan membagikan tutorial memperbaiki TV tabung yang mati total. Ini atas permintaan dari rekan saya yang juga subscriber. Dia minta dibikinkan video tentang perbaikan TV yang mati total, karena TV-nya di rumah mati total dan dia suka otak-atik dan belum berani membukanya. Oke, saya akan memberikan rincian cara-cara pengecekannya ya. Untuk yang pertama, sebaiknya kita cek dulu colokan listriknya ya. Dari PLN kita cek apakah ada tegangan di situ. Caranya kalau tidak ada avometer bisa pakai kipas angin, dicolokkan saja kipas anginnya di lubang itu. Kalau kipas anginnya berputar berarti ada tegangan di colokan listriknya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita cek ini, kalau yang ini harus pakai avo ya. Kita cek di sini ya, di colokan yang ini. Nah, kalau dia jalan atau gimana ya, yang praktis, nah ini dicolokkan di on kan dulu ya saklarnya. Nah, diukur begini. Kalau dia jalan berarti kabel bagus ya. Kalau dia jalan berarti kabel bagus. Kalau tidak jalan, kita cek kabelnya ya. Nah, ini kabelnya kita cabut begini, kemudian kita ukur ya satu persatu. Nah, ini yang dari ini kita cabut, kita ukur satu persatu ya. Kalau dia di avonya tidak jalan, coba yang satunya lagi. Nah, ini jalan ya untuk kabel yang satu. Berarti kabel yang sebelah jalan, berarti bagus ya. Terus berarti yang satu lagi kita ukur di sini, kita colokkan begini ya. Nah, itu jalan ya. Nah, itu ya. Ini diukur begini, jalan. Terus yang ini juga diukur sama yang satunya jalan. Berarti kabel ini bagus ya. Kemudian kita cek di saklarnya ya. Ini kalau mati total, dicek di saklarnya. Jangan dicolokkan ke listrik dulu ya televisinya, karena nanti ada tegangan besar di elko itu, sisa tegangan. Nanti kalau kita salah pegang kesetrum ya, bikin kaget strumnya itu, besar itu. Nah, ini saklarnya kita ukur kaki-kakinya. Ini dalam kondisi on ya, di on kan saklarnya. Nah, itu kita ukur. Nah, kalau dia jalan berarti saklar ini bagus ya. Dua-duanya kita ukur. Nah, itu jalan semua, berarti bagus. Kalau ini tidak bagus atau sudah rusak, dia tidak akan jalan ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cek di fuse-nya ya. Fuse itu sekring ya. Ini sekringnya di bagian mana ini ya. Nah, itu ya sekringnya, itu yang sekring kaca. Kita ukur juga.
Kalau dia jalan berarti sikringnya bagus. Kalau tidak jalan berarti sikring ini putus. Kalau sikring ini putus berarti ada alat yang konslet ya di lingkaran ini, di lingkaran regulatornya. Biasanya kalau sikring ini sampai putus itu karena transistor regulatornya ini konslet ya, jadi dia bebannya tinggi, kemudian ini tidak kuat, putus. Kalau transistor ini putus, sebaiknya Anda cek juga di kondensator ini ya, yang tipis ini. Dia biasanya dapat kaki tengah transistor ini, dia kaki tengah dulu, terus ada resistor, baru ini ya biasanya. Kita lihat. Nah ini ya kaki tengahnya. Nah ini kaki tengahnya, kolektor biasanya kaki tengahnya itu. Nah ini ada, ini jumper ya tapi ya. Nah ini dia dapat ground, kemudian yang dapat lilitan yang ke strom dari plus ini, karena ini nanti dapat plus ya lewat lilitan ini, lilitan trafo ini. Nah ini dia biasanya ke trafo, baru dia dapat kolektor ini ya, dia dapat kolektor ini. Nanti ada C nya ya, ada C sama R yang dapat kaki, apa ini namanya, kaki trafo ke kaki kolektor ini. Biasanya ada resistor sama kondensator. Itu kalau bisa diganti aja ya, yang kondensator sama R yang dapat lilitan ya, yang dapat lilitan ini ternyata di sini nih ya, R ini mana ya. Nah ini kayaknya ini dapat ground ya, ini kemudian waduh gelap nih, tapi biasanya ada C sama R ya yang dapat kaki ini ke kolektor ini ya, kolektor transistor ini. Itu kalau transistor ini putus sebaiknya C nya diganti, R nya juga diganti ya. Nah kalau sudah, kita colokkan kembali semuanya, kemudian kita coba hidupkan. Kalau ternyata belum hidup, kemudian terdengar suara mendecit, cit 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 begitu, ini karena transistor ini konslet ya, transistor horizontalnya konslet, jadi ini juga harus diganti kalau dia berbunyi cit 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 begitu. Ini karena konslet, jadi lampu pilot ini juga tidak menyala, jadi kesannya dia mati total. Kemudian mungkin kalau yang tegangan selain 115 yang masuk di kolektor ini, transistor horizontal, kalau misalnya ada yang konslet, itu biasanya lampunya bermain ya, berkedip-kedip begitu dong. Berkedip-kedip itu biasanya ada di daerah
sekunder ini selain 115 yang konslet. Kita ukur aja satu-satu dia harusnya berapa, nanti ada tulisannya. Misalnya untuk vertikalnya biasanya 24 atau 27, untuk suara biasanya antara sekitaran 20 lah, ada yang 12, ada yang 20. Dan juga kemungkinan kalau mati total ada kemungkinan ini ya, trafo flyback ini juga sudah konslet bisa, jadi dicek aja. Caranya ngecek ini dicabut transistor horizontalnya, kemudian diukur plus minusnya yang di sini, tegangan keluar yang menuju sini atau kaki kolektornya yang tengah ini diukur dengan ground. Kalau dia konslet akan nyambung ya, kalau enggak dibolak-balik aja. Kalau bolak-balik dia jalan berarti konslet dia, tapi sudah dicabut ya ini transistor ini, berarti ini trafonya konslet, harus diganti. Penggantian sebaiknya serinya sama atau persamaannya diperhatikan ya untuk tegangan setiap kakinya. Nanti dicek kalau terjadi perbedaan Anda harus modifikasi. Kalau yang sama persis langsung tancap saja. Oke, kayaknya begitu ya untuk tutorial perbaikan TV tabung yang mati total atau terkesan mati total. Kalau untuk penyakit-penyakit lainnya itu opsional ya, kadang-kadang beda lah, setiap TV-nya beda. Tapi kalau mati total kuncinya cuma yang saya rincikan tadi ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Yang untuk temanku yang minta tutorialnya sudah saya buatkan ini, semoga ini bisa membantu. Dan kalau ada permasalahan yang kurang jelas, silahkan WA saya ataupun ini teman saya yang suruh saya WA. Kalau untuk rekan-rekan yang belum tahu nomor saya, ini aja ya, komen dan di subscribe jangan lupa. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.